Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan kultum untuk kita semua. Pada hari ini kita membahas tentang salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ayat ini cukup pendek namun syarat dengan makna. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika seseorang memahami isi kandungan ayat ini, cukuplah sudah menjadi pelajaran di dalam kehidupannya untuk lebih baik dan memperbaiki diri. Yang pertama kita bahas wal asr, demi masa. Itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa di dalam Islam ini sangat menghargai sekali yang namanya waktu. Artinya setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita manfaatkan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita gunakan untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Ini adalah waktu, adalah sebagaimana pepatah dari orang Inggris, the time is money, waktu itu adalah uang. Tetapi bagi kita sebagai muslim, waktu itu adalah ibadah, waktu itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan sebagaimana juga dijelaskan dalam satu pepatah Arab, al-waqtu kasayfi idza lam taqtahu kata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak bisa menggunakan pedang tersebut, maka pedang itulah yang membinasakan kamu. Diibaratkan, jadi waktu itu adalah diibaratkan pedang. Jika kita tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu yang membinasakan kita. Oleh itu kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Selanjutnya yang kedua adalah yang dikatakan orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada rukun iman yang 6. Tentunya kita sebagai seorang muslim sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan rukun-rukun iman yang 6 itu. Selanjutnya lagi hendaklah kita saling memberi nasihat di dalam kebenaran. Ini artinya kita saling memberi support, memberi semangat kepada saudara-saudara kita. Jika ada saudara kita yang mungkin kurang semangat, mari kita memberikan motivasi agar dia semangat. Jika mungkin ada saudara kita yang malas beribadah, mari kita ajak untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan juga dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jika mungkin ada saudara kita yang berbuat dosa, hendaklah kita memberikan nasihat kepadanya agar jangan sampai untuk berbuat dosa. Dan yang selanjutnya watawassaw bil haq, dan saling memberi nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini maksudnya adalah jika kita saling memberi nasihat dalam kesabaran, itu maksudnya adalah kita hendaknya selalu sabar terhadap berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi maksiat dan berbagai macam godaan. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila tariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.